Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menyaksikan untuk kalian semua pecinta horor di acara ini, acara eksklusif 1000 subscriber kita awal. Alhamdulillah ngenteni berapa bulan iso oleh nih 1000 subscribe. Yo mergo dukungane kalian semua. Di malam ini saya akan membahas tentang Sotren. Sotren kalau di Jawa pun nggak asing dengan kata-kata Sotren, tapi kita biasa menyalahgunakannya. Dengan narasumber Bapak Giono. Oh, muka-muka nggak laleh kalau raine awake dhewe. Muka-muka nggak laleh. Mana Pak? Ini kita membahas tentang Sotren. Sotren niku nopo Pak? Sotren itu diambil dari kata setro. Setro itu adalah suatu tempat yang asing lah. Tempat yang sepi ya, bisa dikatakan wingit, lebih ekstrim lagi, tempat yang angker gitu. Ya. Yang energinya luar biasa lah. Itu entah itu energi negatif atau entah itu energi positif, tergantung niat kita ke sana. Kalau niat kita ke sana mau golek iblis, nyantet wong, itu nanti akan yang muncul pasti energi yang negatif. Kalau niat kita ke sana itu mencari atau meminta energi yang bagus, yang contohnya seperti ini tujuannya untuk tontonan, tujuannya untuk hiburan, itu akan yang muncul akan energi positif. Jadi tergantung niat kita, niatnya elek apa api gitu. Satu. Setro tadi Sotren tadi dari kata setro. Jadi lek disetrak nih, padha karo diasingkan, didewek nih karo keramaian yang ada. Jadi di lebihan nenek ini diwut, ada ini diwut itu kayak boneka, boneka itu yang main cewek-cewek itu syaratnya harus perawan. Syaratnya harus perawan. Salah satu di antara mereka ada yang sudah tidak perawan, ini tidak akan jalan, tidak akan masuk ini energi ini, karena tujuannya adalah bagus. Jadi neng kono nek sing ternoda ini tidak akan masuk, tidak akan terlaksana. Jadi ketika kita meminta sesuatu yang bagus ya kita harus bersih, berangkat harus bersih luar jalan. Njopo yo keramas, harus keramas seperti biasa itu. Jero yo kudu resik, gak enek niatan elek. Kalau enek niatan elek, nanti yang muncul akan sesuatu yang membahayakan bagi diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Oke. Itu Sotren dari kata setro atau diasingkan, ditempatkan di tempat yang sepi, tempat yang mistis, tempat yang angker, boleh dikatakan itu. Kalau Pak, biasanya kan orang menyotren ya, itu ada yang dari rumah, ada yang dibawa ke mana itu? Oh ya, ada yang di rumah saja. Di rumah saja. Kalau dulu orang dulu rumahnya kan modelnya pasti ada kamar samping si kanan, samping kiri ada sentong tengah. Kalau dulu pasti di sentong tengah. Itu karena sentong tengah itu kalau orang dulu, orang kita orang muslim ya tempat sembahyang di situ. Kalau orang spiritual ya sentong tengah itu mesti sing di ritual pasti di situ. Nah, untuk yang di rumah itu tadi DE pokoknya aku nyotren apa gendongan apa ning dalem. Jadi itu aku mengundang. Iya. Itu mengundang energi termasuk ini. Nah, itu apa yang kita undang itu bisa kita nek ngarani pilih apa enggak? Bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ya ganongan itu harus dari misalnya sebuah punden atau sebuah danyangan ya. Itu yang auranya itu seperti kesatria, seperti apa gitu. Misalnya di tempat-tempat yang kalau di Blitar sini bisa di kesatria, karena ganongan itu
sesuai dengan namanya. Ganongan itu berasal dari bujang ganong namanya. Bujang ganong itu atau pujangga anom. Itu paling paling tidak auranya akan mirip itu ketika kita sotren di tempat-tempat yang seperti itu. Seje meneh nanti kita sotren ke misalnya lagi kuburan lah. Kuburan itu warna-warna. Dua itu langsung elek api. Nanti kita salah, nanti kesananya salah. Jadi kita harus sesuai tempatnya dan sesuai apa yang kita bawa ke sana. Misalnya ganongan atau topeng apa yang kita menginginkan itu bagus, itu umpama tinggi joget auranya bagus dan lain sebagainya, kita harus memilih tempat yang tepat. Jangan salah milih tempat. Kalau kita dari rumah kita sebut saja, misalnya gampang-gampangannya ngomong ya, nek motor-motor ini kesuwen. Gampang-gampangannya ngomong cara awake dhewe ngomong karo wong liyane, "Mbah, nuwun sewu kula nyuwun ngeten iki." Dari rumah yang kita sudah sediakan, yang kita percaya kita mau pakai media apa, itu tergantung kebiasaannya di sana seperti apa, atau kita membuat sendiri. Yang kita yakini bahwa media tadi itu bisa tembus ke sana. Ini benda ini kerasan padahal. Ya. Terus, itu bukan cadrannya yang dimasukkan sini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu pasti kodam-kodam yang ada di sana. Dipilih dari sana. Ya, nanti akan kalau kita direstui ya, kalau kita direstui dengan dengan punden itu akan kita diberikan sesuatu yang seperti kita inginkan. Kalau nanti masuknya itu yang tidak kita inginkan, ya kita kembalikan lagi. Oh, jadi ketika kita mensotren barang, gitu. Ya. Jadi kalau masuknya yang tidak diinginkan, itu bisa dikembalikan lagi, ya bisa dikembalikan lagi atau kita ulangi lagi supaya sampai kita merasa sesuai dengan yang kita inginkan. Tahu aja salah, misalnya nek kono nggawa ganongan, yo sebutan nek kono kuwi ganongan atau tokoh apa, seperti apa. Itu bukan tokohnya yang masuk, tapi aura dari tokoh tersebut masuk ke sana. Seperti itu. Dan untuk kesenian bantengan itu, jadi kan ada sing apa di kasarannya disotren ben kereng, sotren ben ngono kuwi. Ketika dia mengamuk, gitu Pak, itu apakah bisa diberhentikan atau apa harus dibawa ke pembudayaan lagi? Sotren bandengan atau sotren apapun lah, sotren barongan atau apa, itu kan pasti sesuai dengan bentuknya. Sesuai dengan misalnya barongan itu bentuknya macan, itu yang dimasukkan ke sana. Ya karakternya harus karakter macan. Kalau bandengan ya karakternya harus karakter bandengan. Perkara ngamuk dan tidak tergantung awake dhewe tadi ke sana, energi yang kita minta di sana itu yang bagaimana? Sing bekasan apa ora, kita mintanya yang bagus. Jadi ngene ngamuk masih bisa dikendalikan. Nah, jadi enggak enek. Karena apa? Manusia ini awake dhewe ini lebih mulia dari makhluk-makhluk seperti itu. Tidak mungkin dek iki ape nglarani awake dhewe, enggak mungkin itu. Jadi pasti kita ini tetap di atasnya. Awake dhewe sing njaluk, misalnya sampean nang aku lah njaluk kucing, terus kok ingoni mau rawat dengan bagus kan enggak mungkin arep grubuk kowe. Kecuali nang kono mau ajar dan sebagainya. Dek mesti kanji, mesti benci dengan sampean. Sama halnya dengan sotren tadi. Nek kono njaluk wis diwehi dengan wujud seperti ini, dengan caran jajale ya, mesti caran jajale bingung iki wis oleh purung. Itu yang bisa melihat dengan orang-orang tertentu yang bisa nyotret tadi. Nek awake dhewe misalnya sampean atau siapa yang ndak pahami kuwi ana isine apa ora, ya boleh dicoba, tapi dengan syarat dikancani karo sing nyotret tadi. Jadi misalnya terjadi apa-apa atau sampai kesurupan atau apa, itu ada yang mengendalikan. Oke, kalau yang ngamuk tadi sebetulnya bukan ngamuk itu, karena sesuai dengan karakternya. Karakter banteng kuwi. Banteng bukan sapi dulu. Banteng itu sapi tapi ya sapi alas. Cara babi lek celeng ya babi alas, jadi liar. Bukan ngamuk tapi ini liar. Tingkah laku liar itu seperti apa kan, mau wawut gitu kan. Nah ngamuk itu pasti ada yang diancam. Nah istilahnya bukan ngamuk, kalau ngamuk pasti ada yang diancam.
Tapi lek liar kuwi parane ya lek wong malah wedi lek mlayu rene. Ngono kan. Tapi ketika liar itu pawang bisa mengendalikan. Bisa mengendalikan karena energinya tadi sudah ada di sini. Jadi awake dhewe jikuk ning kono wis padha karo iki ngono-ngono awake dhewe. Oh, toh. Jadi misalnya kewan kuwi ngono-ngono sampean, pasti dengan saya tidak mau. Ya toh? Misalnya sampean ngimu asu ngono. Aku teko dijenggongi sama dengan ini. Misalnya biasanya aku ngono. Ya sama dia saya. Nanti dipegang orang lain dia nggak mau, bukan ngamuk loh, tapi nggak mau mesti nyipat itu karena dia liar. Bukan ngamuk. Beda. Ngamuk itu mesti langsung diancam. Kecuali dijarah. Kecuali dijarah itu salah sejarah. Salah sejarah. Karena nggak pantangan untuk kesenian bandengan itu orang sekitar yang ketika kita main. Jadi ketika ada orang suwit, podo karo barongan ku disuwiti ngeprok. Ya iki luwih nemen. Bukan hanya suwit sebetulnya, bukan hanya suwit. Itu hal-hal yang menyebabkan dia itu kaget. Namanya liar. Liar itu rasa dikageti. Liar itu rasa dikageti. Saya contoh kalau kalian ke hutan, misalnya ayam malas penak-penak duduk-duduk kok kageti lari ya. Karena kowe mau kupeng kok akeh bingung kowe mesti ditabraki. Seperti itu. Berarti nggak boleh kayak kaget. Tidak boleh membuat membunyikan suara yang asing buat dia. Saya apa enek to ning alas wong suwit kan gawe asing dengan dia, asing. Karena karakter yang dimasukkan tadi, energi yang dimasukkan tadi karakternya banteng. Berarti dia ngertine ya neng kono nyapo, mangan dan lain sebagainya. Kalau dia mau gerak ya gerak saja ya. Nah, ini juga berkaitan dengan kalau kita sotren itu biasanya siapa yang make itu ikut ke sotren itu. Ikut ritualnya, ikut ke sana. Jadi yang make itu ikut. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Kalau enggak ini nanti akan belarah. Jadi sir melok awakmu, sir melok awakmu, sir melok sapa. Tapi kalau ini kita bawa ke sana sak wong cara kewan duwe yo makin lho omahmu. Ini nanti tidak akan belarah dia karena masuk ke tempatnya. Dan ini akan lebih mudah dikendalikan daripada yang liar. Yang kita enggak membawa siapa-siapa. Nah, ini lebih mudah. Jadi pawangi sapa sing nganggo sapa ini akan lebih mudah. Ya, itu adalah sedikit pembicaraan tentang sotren. Dan sekarang pagi kita akan sing takon-takon ya untuk ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk sing pertama punya nama apa enggak, berarti ketika kita menyotren apakah kita harus mengasih nama kepada dia? Iya, kalau memang itu belum ada namanya bisa kita kasih nama, dan nama itu kita jemukkan di ritual itu. Kalau memang dari sana sudah ada namanya ya nggak perlu pakai nama. Misalnya kita dapat seto ini dulu ya. Dapat seto ini dari banteng belum ada, dari sana dari batu belum ada namanya. Itu masih liar. Nggak tahu di sana ada namanya atau tidak. Ternyata waktu kita bawa dia tidak ada namanya, hanya warnanya putih aja. Putih itu kan jenengi sopo. Akhirnya putih itu bahasa kawian seto. Akhirnya kita beri nama, terus kita pas ritual itu dikasih nama seto. Akhirnya dia di sini punya nama seto. Kalau di sana misalnya sudah ada namanya, misalnya opo si Suro, opo siapa. Kalau dari sana sudah ada namanya ya kita tidak perlu nama. Jadi sudah malut karena terus yang kedua, apakah warna dan ekspresi? Berarti warna dan ekspresi banteng itu apakah ada maknanya? Kalau maknanya lebih ke karakternya ya. Kalau karakter. Warna, kalau warna yo macam-macam ya namanya. Warna enak sing putih, enak sing macam-macam. Coklat. Itu coraknya saja. Ada yang hitam, ada yang apa itu kan pasti ya. Kalau apa tadi? Ekspresi. Karakternya ya sesuai itu pasti. Sesuai yang disodran tadi. Sesuai disodran tadi. Misalnya enak kalem, misalnya ekspresi Seto ini berbeda dengan ekspresinya pedut. Nah itu karakternya keras, karakternya apa sebenarnya? Ya lebih liar dari ini kan. Karena
Nun sewu ya pedet itu soterannya dari soteran kita, ini bukan dari asalnya, bukan dari batu, bukan, ini dari soteran kita dan kita nggak tahu tempatnya di mana. Ada yang nyetel juga bukan kita, kita tinggal beli saja di sana dulu, tinggal di sana bawa pulang, dan sotren ini dari mana kita juga tidak tahu, tapi menduga. Ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa mengatasi karena satu, awak dhewe njaluk ngene iki bukan berarti kita musyrik, kita jikok kuwi, enggak. Yang sing jenenge musyrik nek awake dhewe nyembah iki musyrik. Nyembah tapi kan ini adalah sebuah kesenian, teman. Sebuah kesenian, dan kita ritual itu pertama kali yang kita sebut adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan kita mempunyai kekuatan seperti itu. Tidak akan berhasil lah. Dari Pak Karno, ojo lali Jawane. Adewe iki ora punya Jawa. Ya karena ini termasuk kebudayaan kuwi dari wis dawa ngene ngomongnya. Anu Pak, selanjutnya kalau pas bandengan kala kesurupan, apakah biasanya dapat apa saja? Seperti seto ketika dipakai Mas Anggoro, itu dia bisa menarik apa wae, seperti akeh kah, batu apa. Tergantung lokasinya lokasinya di mana gitu. Misalnya lokasinya di kota, utol, terus kita tanggapan yang di lingkungan situ ada apa, misalnya di itu ada punden, ada keramat, pasti dia ke sana karena dia di sana pendatang. Sejak sana pendatang, kita ke sana pendatang pasti datang ke kuncen daerah tersebut. Entah nanti di sana itu dikasih apa enggak, dikasih opo atau tidak sama sekali, seperti di Tanggusari itu tidak dikasih sama sekali, ya enggak apa-apa, yang penting kita ke sana. Kalau itu biasanya kalau ada kodam-kodam lain ya kan, itu ada yang ingin ikut, ada yang ketahuan terus ditangkap sama ini, itu lalu ditarik. Nanti yang susah itu kalau menarik ini. Nah, ini yang tarik menarik ini tergantung yang pakai juga. Yang pakai itu match belum ini, si bandengan ini dengan yang pakai tadi. Kalau energinya ini timpang, artinya belat sebelah, ya angel. Harus imbang ini orangnya sama bandengannya tadi. Misalnya ini dengan Mas Anggoro, itu kan dari awal dengan Mas Anggoro. Dari utama beli sampai sekian lama. Umpomo iki alate Mas Anggoro kuwi sing gunakne, itu pasti jelas kuwi. Nek alat padha alat ya piye arep gunakne, lek sing gunakne tanpa alat ya piye arep dijepuk. Nah, itu akhirnya nek wis kuwi sinkron enteng, tapi kalau enggak ya bisa dibantu oleh dibantu oleh kita karena kalau tidak dibantu dengan narik itu abot, misalnya dianggap mereka berat untuk mengangkat itu, bisa dibantu, itu pun ya sering gagal juga karena di sana pada dasarnya ini tidak mau ikut ini wis kadung konangan ya. Akhirnya dia dipaksa, tapi ini bisa namanya juga makhluk astral ya kan, mereka kan punya kekuatan sendiri-sendiri, bisa juga gagal. Yang kedua lagi, kesenian bandengan itu cenderung di apanya? Kayak kekuatan ini apa nih? Kalau dari fisik itu cenderung kekuatannya di sumune dan kekuatan tenaganya. Biasanya kalau kekuatan tenaga itu keseluruhan, kalau memang itu betul ya, tenan-tenan bahwa itu barang sotren tenan dan iso mlebu ning ngene ragane wong mak beleng ngono. Itu umpama kita bisa membuka aura kita dan bisa melihat wujud aslinya itu bentuknya bukan orang sebetulnya, bukan kita, tapi bentuknya yo sapi sing sakmono gedine itu. Makanya iso digandoli wong papat ora kuat karena gede, aslinya besar. Jadi kita emek uang tapi tenaganya akan lebih. Ya, sing pengen tanya nih dhewe ya. Ya. Si seto ini wujudnya seperti apa, Pak? Kalau dulu ini yang bawa saya. Ini dulu yang bawa sana. Jadi polemik sebetulnya di sana saya juga kasihan dengan orang sana. Saudara ini sangat bagus sekali waktu di sana. Walaupun di bawahnya ya, di atasnya masih ada yang kita tawar dulu.
yang nggak boleh sekarang boleh. Udah itu nanti aja ya bawa sama. Dulu bilangnya wah ini kecil Pak ini. Dalam benak saya saya nggak tahu ya. Aku nggak tahu kecil piye kalau nggak ngerti nggak iso, tapi saya bisa merasakan bahwa ini kecil itu dalam artian energinya di bawahnya yang ditawar pertama. Yang ditawar pertama yang nggak jadi itu, yang akhirnya kesini juga. Ini kecil, nggak apa-apa lah kecil. Waktu itu untuk kita kan sudah terdengar orang banyak kan, bahwa besok itu kita harus punya ini ya. Nah, tadi kita akhirnya dengan segala cara ya sembuh regane piro nek ana digenteni karo sing nyotrane dengan orangnya sendiri yang nyotrennya ini dikasih ke kita. Kalau harga nggak usah dibicarakan, itu urusannya Mas Anggoro dulu berapanya terus dikasih ini tapi kecil serapopo lah, yang penting awake dhewe sesuk enek. Ini yang bawa saya ya, bawa saya yakin nanti bahwa kita bawa ke Blitar ini malah kopen gitu, malah kopen karena di sana itu berbeda dengan di sini, caranya pun berbeda. Iki kok gelem apa ora kan ya belum tentu. Tadinya juga gitu. Wes neng jalan tuh alangannya renol gitu. Yang bawa ini alangannya ada aja, acaranya ada aja. Jadi yang bawa itu, yang kesana itu orang 6. Saya, terus bapakmu, Pak Wahyudi itu, terus Mas Wika, sama Mas Ropik Koplak yang ikut Mas Rudi Gareng. Kemudian Mas Dimas Anggoro sendiri dan bapaknya. Orang 6 ke sana. Motoran ke Batu. Di sana di tempat Mas Agus kita mendapatkan ini. Setelah mendapatkan ini pulang, yang bawa itu Mas Vika kalau nggak keliru kan Pak Mas Robek itu. Ngomong kok nggak enak ya, nggak enak aku bawa ini, nggak enak banget di. Ini jadi ini kosongan bora ya Kak. Ngomong saja mangku ini apa kan? Alasan kurang apa-apa ini digowo air apa-apa. Saya bilang gitu sama Mas Wika. Akhirnya mereka bawa berdua. Lebih yakin lagi, bapakmu kan punya apa? Punya udeng peninggalan eyangmu kan. Ditaruh di sini. Saya tahu udeng itu dan ini senyawa, artinya klop itu loh. Artinya tidak ada benturan energi, tidak ada. Akhirnya terus tawarin aku dengan gini. Mereka lebih percaya lagi. Tak jadi ke alasanku supaya aku ragu iki karena buat dulu. Akhirnya mereka berdua bawa. Ya setelah itu Dimas itu rada kagol. Mas Dimas itu rada nesu. Yang diinginkan kan bukan ini loh. Yang diinginkan yang namanya keraton dan ketaton itu yang namanya itu. Ternyata sampai sana begitu keraton itu mau dibayar, wah orang sana kesurupan. 2 orang kesurupan dan itu sehari nggak selesai itu kesurupan. Akhirnya kita ngalah, kita mau mengambil ini. Ngalah ya kesakitan pun terjadi apa-apa di sana kan kita sama-sama seniman yang gak enak. Akhirnya bawa ini pulang. Dimas nggak marah, nggak naik dongkol banget ini. Si Dimas ini itu aja kalau nggak tak lerai orang tak sadar ini Dimas bisa ikut kesurupan di sana waktu itu. Akhirnya pulang berenam mampir pom bensin ini paling depan saya dan bapakmu ngisi bensin, belakangnya lagi Mas Robek, belakangnya lagi Mas Dimas Anggoro ya. Terus keluar dari pom bensin itu jaraknya agak jauh kan orang ngisi bensin, isi lagi agak jauh. Berhenti dulu ya masang mantel kita. Di sana ya udah kelihatan boros tuh. Nah, ini belum hujanan kita mampir dulu pasang mantel. Masih buka jok mau ambil mantel, HP-nya bapakku itu bunyi. HP-nya bapakku bunyi, dia loh kyo nomormu no. Ya, HP saya kan tak taruh di tasnya Wika. Ternyata mereka ini ke arah barat. Yang jurusan Kediri itu. Tapi ceritanya ke sana itu ceritanya dia ngikuti saya. Ngikuti saya dan bapakmu itu di belakangnya di rumah Sanige itu. Bilang ini, kayak di sana ayo. Gue kayak mau iki pergi arah Kediri, tapi sudah jauh dia ingat itu arah Kediri itu sudah jauh dari apa? Tadi sudah jauh. Akhirnya mereka berdua
orang yang naik motor yang dikira saya dan bapakmu ini disalib ini ditolak, ternyata bukan, dan saya juga bukan bapakmu itu loh. Wah, akhirnya mereka kembali saat betul itu jauh sekali, makanya dia ketinggalan sama saya sampai talun, dia masih sampai semen ini. Dia masih sampai semen, belum semen malah masih di atasnya lagi. Di situ hujan, dia nginep nenggini gubuk apa ngium nang gubuk, wah katanya wis sok bledek samberan dan lain sebagainya. Akhirnya dia lek sambel bledek barang. Dia sampai rumah ini dulu warnanya belum begini, masih polos nih. Polos begini. Yang kemarin pentas saja ini suruh hilangi kok. Ini. Gambar ini suruh hilangi. Katanya tidak sesuai dengan dia. Tapi gampang nanti bisa diperbaiki lagi atau nanti ya untuk lagi wujudnya sekarang dia tetap kecil apa tambah kayak di. Oh ya kalau dinalar wae awake dhewe niku kewan kuwi niku sapi dan pedet saiki lek gendeng banget. Ya iya, saya pirang-pirang tahun ya kan. Bukan pirang tahun ya, karena alam kita berbeda. Nek sampean nyipi ngono kan maklap ngono, nyipimu kis rumah samu mek dulu sak pendek ternyata lebu terus wengi deh. Alam kita berbeda, nang gene dhek lebih cepat dari kita. Artinya begini, nang gene awake dhewe sedina nang gene dhek setahun deh. Mangane tirose teng Gebang niku disawang ke sapi gawu. Iya. Waktu kita pentas di Bendo. Waktu kita pentas di Desa Bendo, itu ada got biasanya dia masuk ke air. Masuk ke air. Lah gotnya ya selebar ini paling selebar meja ini. Iya, mejanya. Dia mau masuk nggak jadi masuk karena apa? Badannya nggak cukup gitu. Badannya nggak cukup ya. Tak semangatnya apa orang mlebu orang petune kalau nggak mlebu nggak jadi masuk karena di dalam mau model mlebu tenang belum nggak sama tuh deh awalnya bek ini. Jadi nggak jadi masuk hanya muat atau sekali nggak jadi masuk. Ini kali rada gede maksudnya ini sekedar cerita ya. Ini bu percaya bora kita dulu punya teman almarhum Mas Asep. Almarhum Mas Asep dulu ketika bandengan ini ada pertama kali. Mas Asep masih hidup. Wah kocok banget ya, kocok banget. Wis ngetut ning alor, ngetut ning itu dan lain sebagainya. Ketika Mas Asep ini almarhum meninggal dunia dan waktu itu diyakini bahwa meninggalnya itu karena salah hendah semua demsol dan lain sebagainya akhirnya kritis terus meninggal dunia. Rupayai sedo ning wis sedo mungkin beberapa menurut kepercayaan orang setempat ya orang kita yang menurut kepercayaan orang-orang tua kita bahwa sebelum 40 hari atau 100 hari si arwahnya ini belum kembali ke alamnya. Terus itu ada yang kesurupan. Itu saudaranya Mas Asep sendiri kalau nggak salah. Saudaranya sepupu lah. Itu saya yang percaya ya enggak, saya percaya karena saya mendengar suaranya. Ini real. Aku lanjut tapi ini nangis. Wih, pas serupa saya dipanggil kan, dipanggil bapaknya, maknya. Karena Asep itu ngomonganku itu pas ngomong dengan saya jauh suaranya agak gak percaya soalnya maksudnya ke perempuan suara perempuan. Setelah aku dekat telingaku ini ditarik ini ngomong apa telinga ini masalah suaranya persis itu suaranya Mas Asep. Wah langsung ya sama ngomong wah itu. Setelah itu ini ada pentas di depan, masih jaranan tuh lihat, masih jaranan, terus begitu keluar bandengan, ini kan semasa hidupnya, kan teman ini sama Mas Asep ya, begitu juga ada yang kesurupan Mas Asep, ini moro marani jawabannya itu loh, kan kenal kan, apalagi sekarang sudah mereka bisa ketemu di satu alam gitu loh, sebagian halus kabeh tuh. Ternyata Mas Asep ini tahu bentuk aslinya ini takut ini. Wah lari di parah ini. Melayu. Berarti kan tahu bentuknya seperti apa kan. Bentuk aslinya ini kan. Itu lagi. Wah
Lamun ini tak cegah jangan-jangan. Ternyata dhek weruh wujudmu kuwi wedi. Biyen nalika cek wong kaya aku, sine dunia kaya aku, pengen alam kasar seperti saya. Dia kenal sampean, bahkan dia mau mencarikan makanlah rumput apa atau apa latih di sampean. Tapi ternyata ketika masuk ke alam sana, tahu bentukmu itu takut itu loh. Belum pernah. Biar ruwenya bentukmu ini kan dasar ini kan. Tapi ketika di alam sana roh wujudmu yang sebetulnya utuh bleger dan sepiro gedine saya pun juga belum tahu kamu kuwi sapiro. Tapi saya bisa merasakan kamu kuwi gedine sapiro saiki. Mungkin nek karo limusin ngomong kowe tenanan genah tak gawe ning pasar. Belum besaran. Maaf. Itu. Jadi ini bisa percaya bisa tidak, tapi yang terjadi seperti itu di sana berarti bentuknya ini besar sekali. Dari waktu kita bawa itu masih pedet katakan seperti itu, yang nyetrek itu ngomong iki cilik loh mas, ngono. Ya enggak podo karo sing sitoke mau sepurane sing akeh karena saya salah petung. Akhirnya jenengan tak ijoli iki wis soalnya nanti kalau itu sebagai ikon sini. Kalau itu nanti jenengan bawa ke Blitar, saya yakin yang ono kopen gitu kan. Tapi wong kene piye? Karena sudah menjadi ikonnya sini, nanti grup sini akan mati. Nah kita sebagai seniman, kita menyadari itu, kita nggak bawa yang itu, kita dikasih si Seto ini. Ya, yang kini diopeni dengan cara kita, ternyata dia mau menerima cara kita. Wes malah rutin dulu, orang terima rutin. Kalau sekarang masih rutin hari-hari tertentu lah, semua lagi lah katakan seperti itu. Itu zamannya komplak dulu. Mas Roy itu hampir setiap hari. Orang gila ini, hampir setiap hari. Saking demennya kan, setiap hari. Bahkan dulu masih di sini beberapa hari masih lihat ya, masih liar dan kocorong wong ini lah gini-gini anyar urung kerasan gitu. Urung kerasan kan, itu tidak apa-apa. Kita jagongan ini, jagongan penak-penak ini, entah itu Mas Dimas atau siapa itu bisa kesurupan. Dia masuk siapa di sana, Mas Apeng, ya kan? Mas Apeng. Nah itu, terus nyapo, tidak ada pertunjukan sama sekali, nggak ada jagongan, kadang-kadang Mas, petut-petut ada orang jadi. Itu pembuktiannya kan, kalau di mata spiritual, ini dulu pernah dicoba oleh pas waktu acara kopdar spiritual Indonesia, nah ini sangat banget tahu juga lali aku tahun berapa itu ini coba dites dan dilihat spiritual se Indonesia ya, bukan hanya 1-2, ada bawa 3 ya, 3 yang setelah 3, terus ada yang kosongan 1 penyanyi kami, ada yang kosongan 1 dan situ malah ada yang ikut akhirnya yang punya Mas Kamil itu ada isinya pernah dites oleh pas waktu acara kopdar spiritual itu. Oke, teman-teman, sedikit itu dari kami pesannya untuk teman-teman di luar sana. Ketika ada kesenian apapun, ketika kita tidak menyalahi dia, mereka pun tidak akan membalas kita. Contohnya wong suwit-suwit belah, wong suwit-suwit itu barengan belah dikeprok lagi apa ditunjuk sungune. Nek dek apa jenenge apa? Saya tidak bisa menerima suara yang aneh. Karena pada dasarnya banteng pun gone nang alas, tempatnya di hutan. Krungune suara jangkrik. Krungune suara-suara yang seperti di hutan. Walaupun ada musik ya ada musik lah, ada musik alam, suara angin dan lain sebagainya. Kalau kita akan diangkat ke alam kita, dia bisa berbaur dengan kita. Logikane ae nek dhek krungu swara aneh sing gak biasa dhek krungu nek dhek ning grup sebuah grup jalanan otomatis bendino krungu jalan teng dia akan terbiasa seperti itu. So tren ini akan biasa seperti itu karena kita pergunakan untuk ini. Ketika suara lain daripada itu mesti dhek bingung. Suara bel klakson lah, suara ono lah. Orang lampu era mungkin masih mau dengan suara pecut karena ini setiap hari lihat jalanan itu suara pecut gitu. Mungkin masih mau ketika nggak disalahin enak dipecut atau apa, nggak apa-apa. Tapi dengan suara-suara lain itu akan berbeda. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Mohon maaf kalau sangat lama karena kita juga mengupasi pandangan Seto ini. Sebetulnya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Belum
tunggu pas selesai lah 2000 subscribe cerita live lebih panjang pasti itu masih repelan aja detail lah. Oke, terima kasih untuk 1000 subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.